Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Jepara akan menyampaikan demonstrasi kontekstual 2.3 tentang supervisi akademik. Kami akan berperan sebagai pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Saya Hoirul Umam dari SDN 1 Duda Awu. Saya Tommy Kriswantoro dari SD Negeri 3 Kancilan. Saya Astuti Yuningsi dari SD Negeri 3 Duda Awu. Dan saya Diah Alfanur dari SMP Negeri 4 Kembang, Kabupaten Jepara. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam Bu Diah. Apa kabar nih pagi ini Pak Tommy? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana dengan Bu Diah? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Semangat nih pagi ini saya Pak. Lalu katanya ini Pak Tommy apa ya? Nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Pak Tommy, boleh? Silakan Bu. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Pak Tommy juga sudah menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coachee mengenai tadi ya yang pertanyaan dari jenengan, apakah nanti jawaban coachee itu sesuai pertanyaan dari jenengan, kemudian apa yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Tommy, boleh? Nah, untuk yang pertama nih Pak ya, nantinya nih saat coaching, kompetensi apa sih yang ingin Pak Tommy kembangkan dalam proses coaching yang akan berlangsung nanti? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah untuk kali ini yang pasti tentang kompetensi inti Bu. Terus yang kedua adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, berarti Pak Tommy ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya. Oke, nah terdiri dari tadi kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah dari ketiganya tadi nih, dari ketiga kompetensi inti tadi yang ingin Pak Tommy kembangkan, kira-kira mana nih yang lebih spesifik gitu yang akan Pak Tommy kembangkan atau melakukan observasi? Ini Bu, yang mungkin lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, berarti ada 2 ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik pada coaching kali ini, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Pak Tommy, indikator dari ketercapaiannya itu apa? Saya sih, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coaching tersebut. Tahu-tahu cara yang ingin menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Oke. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya pada saat coaching yaitu coaching nanti menemukan sendiri ya Pak ya solusi atas permasalahannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Pak Tommy nanti melakukan
proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Iya, Bu. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Tommy ya. Iya. Oke, silahkan Pak Tommy melakukan proses coaching. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Astuti, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Tommy. Selamat pagi juga Pak Tommy. Gimana kabar Pak Tommy? Alhamdulillah Bu Astuti, saya sehat, saya baik. Begini Bu Astuti, saya dengar itu Bu Astuti mau menyampaikan sesuatu atau mau menceritakan sesuatu kepada saya. Nah ini Pak nih benar tadi yang kabar saya sebenarnya sedikit kurang baik ini Pak. Jadi ada ganjalan sedikit dalam pikiran saya karena saya mau menyampaikan ini Pak, sedikit permasalahan saya yang ada di sekolah. Bapak kan bersedia ya mendengarkan keluh kesah Siap. saya hari ini. Saya sangat bersedia Bu. Oke, saya sangat menunggu Pak ini. Kita ini ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit Oh ya Bu gitu. Astuti. Oke, terima Silakan kasih banyak Bu Pak. Astuti menyampaikan atau menceritakan keluh kesah itu. Oke, terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya. Jadi saya ini di sekolah selama ini tuh gimana ya Pak ya, ada permasalahan namun sebenarnya sudah cukup lama, namun belum bisa untuk terrealisasi untuk melakukan perubahan. Jadi setelah mengamati di kegiatan pembelajaran teman-teman di sekolah, karena secara tidak langsung itu kan anak-anak kadang ada yang menyampaikan, Bu saya bosan di kegiatan pembelajaran saya, Bu saya kurang asik Bu, kadang-kadang malas berangkat sekolah gitu Pak. Nah iya, jadi saya tuh gimana ya Pak, ada rasa prihatin gitu kan setelah kita tahu bahwa sekarang kita mengikuti kegiatan guru penggerak kan banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Nah itu saya ikut terpanggil, jadi ingin melakukan sebuah perubahan sehingga teman-teman di sekolah itu ada perubahan gitu loh Pak. Jadi tidak monoton yang hanya ceramah-ceramah seperti itu, dan mungkin bisa memanfaatkan VCD kan di sekolah juga ada, itu dimanfaatkan dengan baik, kemudian menggunakan IT lah, pemanfaatan setidaknya pakai laptop begitu loh Pak, iya kan? Itu Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Baik Bu Tuti, di sekolah Bu Tuti berarti masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang variatif gitu. Ya, jadi gini Pak, walaupun ada sih Pak satu dua ya yang sudah mahir, sudah bagus sekali, namun sebagian besar itu juga masih jauh lah Pak. Jadi masih memang sebenarnya saya nggak enak juga ini mau menyampaikan ke Bapak, tapi bagaimana lagi begitu Pak. Jadi apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan itu kali ini? Ya biar ada perubahan begitu Pak. Jadi perubahan di teman-teman, perubahan tentunya yang lebih baik Pak ya. Jadi bisa menggunakan metode model pembelajaran yang lebih bervariasi ya. Jadi Bu Astuti ini ingin ada perubahan pada diri dan untuk merubah cara Teman-teman mengajar juga. gitu. Iya, biar lebih maksimal Pak dalam memanfaatkan itu loh Pak, sumber daya artinya sarana prasarana sekolah yang saat ini ada yang bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Astuti? Ya perubahan mungkin kalau sebenarnya perubahannya nggak yang terlalu tinggi Pak, yang saya ingat nggak terlalu muluk-muluk begitu, tidak, karena saya menyadari juga sebenarnya saya masih jauh Pak, masih di kisaran level 5 Pak, baru tengah-tengah gitu. Jadi kalau untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu masih belum lah. Setidaknya ada perubahan lah yang terlihat yang cukup signifikan. Jadi lebih dari ke pemanfaatan IT Pak, jadi penggunaan laptop dan mungkin proyektor dulu Pak. Oke. Berarti pembelajaran yang bervariatif yang Ibu harapkan, dan pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu. Nah kira-kira di sekolah Ibu levelnya sudah sampai mana ya? Ya ini Pak, kalau berbicara masalah level tadi masih tengah-tengah tadi Pak. Jadi kisaran di angka 5 Bapak. Jadi memang belum
belum lah, masih perlu sekali pembaruan, sehingga ini salah satunya saya ingin menyampaikannya ke Pak Tommy hari ini. Baik, Bu Astuti. Nah, kira-kira level berapa sih yang Ibu ingin lihat dari rekan-rekan Bu Astuti itu sendiri? Ya, sebenarnya nggak muluk-muluk juga Pak. Kalau inginnya ya yang bagus, yang tinggi ya level 10, tapi itu tidak mungkin. Jauh ya? Masih jauh Pak. Jadi yang penting ada perubahan yang cukup signifikan dari teman-teman, ada berubah dalam pembelajarannya, merubah metode sedikit bervariatif begitu. Jadi mungkin ya 7 atau 8 itu udah cukup. Ya. 7-8 ya? 7 sampai 8 aja lah. Nah, kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran yang seperti apa? Ya, kalau awal-awal sebagai langkah pertama pasti saya sampaikan ke kepala sekolah Bapak. Jadi bagaimanapun kan sebagai pemangku kebijakan di sekolah ya pimpinan, jadi saya sampaikan dulu kepada kepala sekolah bahwa ini teman-teman gini ya gitu kan. Kemudian saya ingin melakukan perubahan ini begitu Pak. Nah selanjutnya ya nanti saya usahakan untuk pendampingan Pak, bikin mentoring dengan teman-teman itu semaksimal semampu saya seperti itu. Ya, melakukan mentoring ya Bu? Iya, mentoring Pak. Ya, selain mentoring yang Ibu lakukan, apakah ada strategi lain yang dilakukan untuk perubahan di rekan-rekan? Iya, jadi kalau untuk yang skala lebih besarnya nih Pak ya, ini paling ya mungkin menggunakan workshop begitu. Jadi namun itu kan ya tidak mudah juga Pak, ini perlu persiapan yang lebih matang juga, ini anggaran juga, ya kan? Ya mungkin ikut itu Pak, yang workshop atau webinar di Kombel yang sekarang sudah mulai ada kan, itu yang mungkin bisa agak gimana Pak Iman Paktu juga biayanya Pak. Tentu saja ya koordinasi juga dengan kepala sekolah seperti itu. Baik, kira-kira Ibu tadi ada mau mentoring ya juga workshop. Nah kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang bagaimana Bu? Tentu saja yang ini Pak, mentoring dong Pak. Mentoring, ya. Jadi karena kalau mentoring itu kan kita lebih ke ini Pak, personal. Jadi kita face to face ya dari perseorangan, hati-hati kalau bicara gitu kan lebih nyaman, sehingga itu mungkin yang saya lakukan dulu. Tidak terlalu melibatkan banyak orang, dan selain itu kalau mentoring itu kan lebih pada yang mau gitu loh Pak. Jadi nggak seolah-olah setengah dipaksa dari sekolah harus ikut ini ikut itu kan, tidak. Nanti yang teman-teman yang memang ada kesadaran pasti akan ikut melakukan perubahan, sehingga kita tinggal membantu mereka gitu. Nah, baik Bu, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Astuti melaksanakan mentoring tersebut Bu? Iya Pak, ini pasti kalau sendiri kan tidak mungkin, karena saya juga menyadari kapasitas saya ya. Saya pasti dengan teman di sekolah itu juga ada Pak Nur Sofi'i, itu luar biasa Pak, bisa itu nanti bersama. Kemudian saya akan nanti teman-teman yang dari itu Pak, tim IT, karena fokusnya kita kan nanti bagaimana kan membuat pembelajaran yang berbasis IT juga kan, biar lebih menyenangkan untuk anak-anak. Jadi mungkin saya gandeng Pak Umam atau Bu Dina lah, dari Pak Umam yang Flowpedia itu yang biasa buat perangkat pembelajaran IT. Iya, itu nanti kita ajak bersama-sama di sana. Nah, baik Bu Astuti, berarti nanti Bu Astuti akan mengadakan kolaboratif ya? Oke, dengan rekan-rekan guru yang lain. Betul sekali, harus kolaboratif. Memang kuncinya di situ Pak. Jadi tadi saya tidak mungkin sendirian. Jadi tentu saja saya harus cari teman yang sefrekuensi gitu lah Pak. Kalau sefrekuensi kita nyambung kan, ya ada chemistry kan, nyambung. Iya, betul. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan kita kali ini, apa sih yang didapatkan dari obrolan kali ini? Iya, yang saya dapatkan hari ini, alhamdulillah Pak, saya sedikit lebih fresh ya,
lebih, bukan sedikit lagi nih, udah mulai Iya. ada gambaran banyak ini. Jadi bagaimana nanti saya harus memberikan atau melakukan perubahan di sekolah, khususnya yang berdampak pada teman-teman. Ini lebih enteng aja Pak, ini lumayan ini kepala. Apa ya, Bu? Iya, tidak seperti yang tadi pertama bertemu. Oke, terima kasih Ya. Pak. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita lagi dari Bu Astuti untuk Iya, melakukan iya. mentoring. Oh iya, siap Pak, siap. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan dulu Bu Oke. percakapan. Mungkin nanti bisa disambung lagi. Iya, terima kasih sekali Bapak sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya hari ini, pagi ini, sehingga saya kembali lebih fresh nanti untuk menyambut siang ini. Ingin segera melakukan perubahan ini Pak. Sama-sama Bu Astuti, semoga kita Iya. ketemu Eh, lagi dan iya Pak. kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Tommy. Sami-sami Bu. Gimana Pak Tommy perasaannya setelah tadi melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau coachingnya berjalan dengan lancar ya. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi terhadap tentang coaching yang jenengan jalankan bersama Coach, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak ya yang akan saya tanyakan kepada Pak Tommy. Ya. Pertanyaan pertama ini, apa saja sih yang sudah Pak Tommy dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketersapaiannya Pak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Pak Tommy, berarti sudah berhasil ya Pak ya tadi dalam melakukan proses coaching, berarti sudah sesuai dengan alur Tirta gitu Iya, ya. betul. Nah, berdasarkan tadi pengamatan saya saat Pak Tommy melakukan proses coaching nih, ada beberapa catatan ya Pak Tommy. Berarti tadi yang saya lihat dari proses coaching yang pertama yaitu Pak Tommy sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang saya amati tadi Pak Tommy tadi sudah menanyakan tujuan kepada Coach, kemudian Pak Tommy juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan oleh Coach. Kemudian Coach tadi juga sudah merencanakan aksi terkait dengan apa yang menjadi masalahnya. Kemudian Pak Tommy ini sudah sebagai coach sudah berhasil dalam menemukan rasa tanggung jawab ya yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang telah direncanakan tadi itu berjalan gitu ya dengan baik. Nah, tadi sudah mendengar percakapan Pak Tommy dengan Coach Bu Astuti. Dengan tadi saya lihat juga sudah fokus ya dengan Coach, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif tentang apa yang disampaikan oleh Coach kepada jenengan, dan tentunya Pak Tommy tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci tadi ya, sudah disampaikan oleh Coach kepada jenengan. Luar biasa Pak, apa yang Bapak lakukan sudah sesuai ya dengan alur Tirta, dan mudah-mudahan Pak Tommy ke depannya bisa lebih sukses Pak Tommy, diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching. Dan satu lagi ya Pak Tommy, untuk kedepannya potensi apa lagi yang ingin Pak Tommy kembangkan berdasarkan hasil coaching yang jenengan sudah lakukan hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendalami, memahami alur Tirta lagi selanjutnya menjadi lebih baik. Ya, berarti jenengan ingin mengembangkan lagi ya, Iya. mengembangkan lagi, memahami lagi alur Tirta
supaya kedepannya ketika ada coaching jenengan bisa melakukannya lebih baik lagi. Oke. Mungkin itu Pak Tommy yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dalam melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Mungkin saya akhiri ya Pak Tommy. Sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia. Guru penggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. Yeay!